Shalom saudara-saudara. Saudara pasti sering mengalami apa yang saya dapat sebut sebagai perbuatan kasih. Misalnya saudara pasti pernah datang ke salah satu toko retail yang terkenal, di mana saudara dapat berbelanja kebutuhan. Biasanya waktu saudara masuk, saudara akan langsung disambut dengan sapaan yang hangat dan senyuman yang lebar. Wah saudara, bukankah ini adalah sebuah perilaku kasih? Tapi kalau kita coba untuk pikir ya, apakah sebenarnya hal tersebut, tindakan tersebut itu bisa dapat dikatakan sebagai kasih? Apakah sebuah tindakan kasih yang didasarkan pada kewajiban atau ketakutan akan hukuman itu dapat dikatakan sebagai kasih yang murni? Sebagai orang Kristen, kita pasti sering sekali mendengar kata kasih, kasih, kasih. Tapi apa sebenarnya arti dari kasih yang sejati? Atau bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup mengasihi? Saudara, mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 2 ayat 8 sampai 13. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, pesan yang disampaikan Yakobus di sini berhubungan dengan pesan yang ia sampaikan di bagian sebelumnya, saudara. Yakobus melawan tindakan jemaat yang pada saat itu memandang bulu, melihat hanya dari luar, dan juga favoritisme. Bagi Yakobus, sikap membeda-bedakan orang hanya karena mereka kaya atau miskin itu adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Hal itu melanggar hukum kasih, poin yang sangat ditekankan Yakobus di bagian ini. Nah, sebenarnya kenapa sih sebenarnya hukum kasih itu harus dilakukan? Ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah karena hukum kasih adalah inti dari hukum Allah itu sendiri. Setiap perbuatan yang dianjurkan di dalam hukum itu harus diakarkan kepada kasih kepada Allah dan juga sesama. Yang kedua adalah karena ketika seseorang melanggar satu hukum termasuk kasih, maka ia dianggap mengabaikan seluruhnya. Jadi harus dilihat begini, hukum itu bukan cuma sekedar kumpulan aturan yang harus diikuti, tetapi itu adalah ucapan seseorang, yaitu Allah sendiri. Artinya, ketika seseorang melanggar satu hukum, melanggar hukum kasih, ia mengabaikan Allah itu sendiri, saudara. Nah, tapi bukannya orang Kristen itu sudah terbebas dari hukum Taurat? Betul, saudara. Maka dari itu, Yohanes sebenarnya hukum itu merujuk kepada Yesus Kristus, penggenapan dari Yesus Kristus. Maka dari itu, Yakobus di sini menggunakan frasa hukum yang memerdekakan. Hukum itu bukan sesuatu yang harus dilakukan agar Allah senang, tetapi karena Allah sudah membebaskan manusia, sudah memerdekakan manusia, maka hukum itu dilakukan sebagai wujud ucapan syukur, saudara. Penerimaan Allah melalui Kristus yang penuh kasih itu tidak mengakhiri panggilan kita untuk menaati Allah, tetapi kita melakukannya dengan kesadaran bahwa Allah sudah membebaskan dan memerdekakan kita. Saudara, kita pasti mengasihi bukan karena kita takut masuk neraka. Kita mengasihi bukan karena kita dipaksa atau kita takut. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih melenyapkan segala ketakutan. Kasih Allah yang membebaskan itu seharusnya juga tercermin di dalam kasih yang kita keluarkan, kasih yang bebas. Saudara, kalau kita sayang, misalnya saudara sayang kepada saudara kita, keluarga kita, anak kita, pasangan kita, kerabat kita, sahabat kita, kita pasti sayang mereka bukan karena kita takut mereka nggak sayang kita. Kita sayang mereka karena kita bebas untuk melakukannya, karena kita suka cita untuk melakukannya. Nah, di dalam konteks Yakobus ini yang lebih luas, kita diundang untuk melakukannya kepada semua orang tanpa terkecuali. Jika di perjanjian lama kasih itu ditujukan hanya kepada orang Yahudi, ketika Yesus datang batas-batas itu dirobohkan. Kasih tidak hanya ditujukan kepada orang Israel, tetapi kepada semua orang. Pertanyaan siapakah sesamaku manusia itu harus dijawab dengan respon semua orang, saudara. Bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang dari agama lain. Bukan hanya orang yang satu suku dengan kita, tetapi orang yang berbeda. Bukan hanya pria, tetapi wanita.
Bukan hanya orang dengan keterbatasan, tetapi juga semua orang. Semua orang itu layak, saudara, untuk kita kasihi. Dan pertanyaannya sekarang, maukah kita melakukannya? Dengan kebebasan, bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita takut masuk neraka. Saudara, mari kita berkomitmen untuk mengasihi, bukan hanya orang-orang yang dekat kepada kita, bukan hanya dari penampilan mereka saja, tetapi semua orang tanpa terkecuali, dengan bebas, tanpa paksaan. Kiranya Allah menolong kita untuk melakukan dan mengerjakan firman ini. Tuhan memberkati.